Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syafri Al-Lui dari kelas IF 4703 NIM 1030120100268. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan dari tugas Jalo 4 kalkulus lanjut. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai pembahasannya, dan pada video selanjutnya akan dibahas tentang pengerjaannya. Oke, langsung saja. Pertama kita disuruh untuk menghitung integral lipat 2 dari 0 sampai batasnya ya, dari 0 sampai 9, dan dari akar X sampai 3 E pangkat min Y pangkat 3 dy dx, dan terlebih dahulu menggambarkan daerah pengintegralannya dan analisa kemungkinan perubahan urutan pengintegralan. Oke, pertama-tama kita gambar daerah pengintegralannya. Kita lihat dari yang Y nya dulu. Y nya adalah dari akar X, Y sama dengan akar X, kita gambar. Ini adalah Y sama dengan akar X, adalah seperti ini, dan batas atasnya adalah Y sama dengan 3. Kita gambar dia adalah seperti ini. Lalu untuk Y X nya kita lihat, dia adalah dari 0, X sama dengan 0, ya dia adalah sumbu Y, lalu sampai X sama dengan 9 kita gambar di sini. Maka kita dapat daerah pengintegralannya adalah yang diarsir sebagai berikut. Oke. Kita lihat jika urutan pengintegralannya seperti ini, seperti yang tertera pada soal, maka tidak bisa dilakukan pengintegralan karena untuk E-nya sendiri dipangkatkan dengan min Y pangkat 3, dan dia diintegralkan terhadap Y, di mana min Y pangkat 3 itu tidak sama dengan Y ya, jadi tidak bisa diintegralkan, dan tidak bisa pula disubstitusikan karena dia nggak ada depannya gitu. Misalnya di sini ada Y kuadrat, kan dia tidak ada, jadi tidak bisa disubstitusikan juga. Lalu diintegralkan dengan cara apapun juga nggak bisa. Misal kita pakai cara yang UV itu juga nggak bisa. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah urutan pengintegralan menjadi dx dan dy. Menjadi dx dulu baru dy. Oke, gimana caranya untuk mengubah urutan pengintegralan? Maka kita juga harus mengubah batasnya ya. Nah, untuk mengubah batasnya gimana? Oke, kita tinjau dulu. Kita tinjau dari x-nya. Kita lihat, kita akan mengubah dari dy menjadi dy, dari dy dx menjadi dx dy. Maka x-nya ini harus kita tulis sebagai fungsinya apa adanya, dan y-nya harus kita paksa sebagai konstanta. Nah, ya kita lihat di sini dia harus ditulis sebagai fungsi atau garisnya, sedangkan dia harus ditulis sebagai konstantanya. Nah, gimana caranya? Oke, kita tinjau terhadap x-nya terlebih dahulu. Kita meninjau dari x. Kalau meninjau x, maka kita lihat dari sebelah kiri ini. Oke, kita lihat batas bawahnya adalah fungsi, ternyata dia adalah sebuah garis x sama dengan 0. Maka garisnya ini, batas bawahnya sendiri akan menjadi x sama dengan 0. Batas atasnya apa? Batas atasnya adalah ini, garis y sama dengan akar x. Nah, karena dia kita tulis sebagai x, maka fungsi y sama dengan akar x kita tulis sebagai x sama dengan y kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinjau y. Karena tadi x-nya kita sebagai fungsi atau garis, maka y kita harus paksa sebagai konstanta. Caranya gimana? Kita lihat titik potongnya aja. Untuk yang bawah ini kita lihat, ini garisnya udah kepake, maka kita pakai titik potongnya, dan titik potongnya ternyata kita buat sebuah garis di sini. Kita misalkan ada garis di sini, ternyata dia adalah di y sama dengan 0. Dan batas atasnya kita lihat, batas atasnya kita garis ini udah dipakai, maka kita lihat ini perpotongan diri ini, kita buat sebuah garis menjadi y sama dengan 3, dan batas atasnya adalah y sama dengan 3. Oke, sehingga bentuk yang ada pada soal tadi kita ubah menjadi e pangkat min y pangkat 3 dx dy, dengan batasnya x adalah 0 sampai y kuadrat dan batas y adalah 0 sampai 3. Nah, ini sudah, kita tinggal hitung aja. Kita integralkan terhadap x, maka x-nya muncul di sini, x min y pangkat 3. Nah, x-nya kan tadi muncul, kenapa? Karena dia adalah sebagai konstanta, dan sini ada y kuadrat, batasnya dari 0 sampai y kuadrat. Oke, kita substitusikan. Kalau dia 0 maka dia habis ya, oleh karena itu dia tinggal 0 sampai 3 y kuadrat e maka min y pangkat 3. Nah, kita lihat di sini y udah bisa disubstitusikan. Jadi
Ya, ternyata bisa nih disubstitusikan, dan kita lihat min y pangkat 3 kita misalkan sebagai u. Maka du sama dengan min 3y kuadrat dy, du min 3 sama dengan y kuadrat dy. Kenapa? Karena di sini ada bentuk y kuadrat juga ya. Oleh karena itu dia akan berubah menjadi integral e pangkat u per min 3 du. Lalu kita integralkan, integral dari e pangkat u du tetap e pangkat u. Lalu kita ubah menjadi min y lagi, min y pangkat 3. Lalu dia batasnya adalah dari 0 sampai 3. Oke, lalu kita tinggal substitusikan aja, jadi e pangkat min 27 kan 3 pangkat 3 dan per min 3. Lalu kita kurang dengan e pangkat 0 adalah 1 per min 3. Min dia menjadi plus, e pangkat min 27 karena dia min ya, jadi dia akan pindah ke bawah, jadi seperti ini. Oke. Kenapa? Ya mungkin sedikit pembahasannya kenapa dia x-nya muncul di sini, karena kita anggap bahwa e pangkat min y pangkat 3 itu sebagai konstanta. Jadi kita anggap sebagai misalnya dia seperti angka 1 lah. Jadi dia kalau diintegralkan dia menjadi x seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan untuk nomor 1, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 2, hitunglah S sama dengan ini integral lipat 3 dari 24 x y kuadrat z pangkat 3 dv dengan batasnya adalah x, y, z 0 sampai 1 untuk x, 0 sampai 2 untuk y, dan 0 sampai 3 untuk z. Ya, dia adalah integral lipat 3 biasa, dan dia dari batas-batasnya sendiri dia kemungkinan adalah di atas sebuah balok. Oke. Untuk menghitung S, maka dapat melalui beberapa kombinasi ya, terdapat 6 kombinasi di sini, yaitu dx dy dz, dx dz dy, dx dx, dz dx, lalu ada dy dz dx, ini dx dz ya. Terus ada juga dz dy dx dan dz dx dy. Pada kesempatan kali ini digunakan dx dy dz. Kita juga bisa menggunakan cara-cara lain, namun kita pada tugas kali ini akan menggunakan kombinasi yang ini aja ya. Maka S sama dengan kita tulis 24x y kuadrat z pangkat 3 dx dy dz. Lalu batasnya ini kita sesuaikan ya, 0 sampai 1 seperti y, 0 sampai 2 untuk seperti x, 0 sampai 2 untuk y, dan 0 sampai 3 untuk z. Maka langsung saja kita integralkan. Integral dari ini adalah 24 setengah x kuadrat y kuadrat z pangkat 3. Karena kita anggap y dan z ini sebagai konstanta ya, dia batasnya adalah dari 0 sampai 1. Maka kita dapat dia adalah 24x kuadrat y kuadrat z pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 1. Kita substitusikan seperti biasa ke x-nya ya. Maka dia menjadi 12y kuadrat z pangkat 3 min 0 dy dz. Lalu kita integralkan lagi terhadap y, maka sepertiga y pangkat 3, z pangkat 3 juga, batasnya dari 0 sampai 2, dia menjadi 4y pangkat 3 z pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 2 lagi. Lalu kita substitusikan batas ini ke y-nya. Maka kita dapat 4 kali 8 z pangkat 3 min 0 dz, dan kita dapat 32 z pangkat 3. Kita integralkan lagi, jadi 32 seperempat z pangkat 4, lalu dia adalah dari 0 sampai 3, lalu kita sederhanakan menjadi 8 z pangkat 4 dari 0 sampai 3, lalu kita masukkan batasnya menjadi 8 kali 81, 81 ini adalah 3 pangkat 4, dikurangi 0, jadi 648. Nah, dengan kombinasi-kombinasi lain pun, misalnya dy dx dz, mau dx dz dy, dia juga akan mendapatkan hasil yang sama, jadi 648. Jadi nilai S yang memenuhi dengan nilai S yang merupakan ini integral lipat 3 dari 24x y kuadrat z pangkat 3 dv dengan batasnya adalah sebuah balok dari 0 sampai dari x-nya adalah dari 0 sampai 1, y-nya dari 0 sampai 2, z-nya dari 0 sampai 3 adalah 648. Dan juga kombinasi-kombinasi lain juga seperti itu. Oke, mungkin ini begitu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Lanjut ke video pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syafiq Lului, NIM 1 dari kelas IF 4703, NIM 103010300268. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus C4. Soalnya antara ini untuk nomor 1, dan ini untuk nomor 2. Nomor 2 adalah ini. Oke,
Baik, ini udah selesai nomor satunya ini, dan nomor 2-nya adalah ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.